Saya janji tidak akan diekspos kemana-mana. Saya janji kita akan tetap serumah, tidak pisah-pisah. Saya janji kita akan bina anak-anak bersama. Kita jaga kerahasiaannya termasuk kepada anak sampai kita nilai mereka dewasa untuk mengetahui yang sebenarnya terjadi. Sejauh ini yang diketahui Mamai sebenarnya hal apakah yang mendorong Niki bersikeras ingin bercerai darinya? Dia bilang dia gundah, hatinya nggak tenang, butuh ketenangan dan Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Ade Herlina dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Dan seperti biasanya selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda untuk menyimak informasi menarik seputar kehidupan selebriti yang berhasil dihimpun oleh tim Cek dari Cek. Sekarang langsung saja kita simak kilasan tayangan sore hari ini. Pemirsa, kasus gugatan cerai Niki Astria atas suaminya Mamai agaknya makin menemui kepelikan lantaran Niki dipergoki petugas Polres Jakarta Selatan tengah menginap di rumah Hendra Priyadi pada Kamis lalu. Simak kelanjutan beritanya di awal perjumpaan kita sore ini. Pernikahan Ade Fitri Sehan dengan Awaludin Basrianto yang berlangsung Rabu lalu di Regent Hotel Jakarta agaknya memberi kesan kurang baik kepada Sarah Sehan. Maklum sampai saat ini Sarah yang dikenal sebagai kakak kandung Ade itu belum juga menikah. Pemirsa, kerinduan pecinta dangdut pada duet Rhoma Irama dan Elvi Sukaesih boleh jadi sudah terobati. Menjelang akhir tahun 2001, kedua penyanyi dangdut ternama ini akhirnya duet kembali setelah vakum 26 tahun yang lalu dalam pergelaran bertema Pesta Raja dan Ratu Dangdut di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Di akhir acara pemirsa, Anda akan kami ajak menyimak penuturan pasangan artis Eki Sukarno dan Soraya Haq soal isu keretakan rumah tangga mereka. Pemirsa, tertangkap basahnya Niki Astria saat menginap di rumah Hendra Priyadi pada Kamis lalu agaknya akan memperkeruh proses perceraian Niki dengan suaminya Mamai. Apalagi Mamai sudah lama sekali mencurigai Niki kalau ada affair dengan mantan suami Andi Meriam Matalata itu. Betulkah Hendra penyebab dari kehancuran rumah tangga Niki dan Mamai? Kita simak liputannya berikut ini. Pemirsa, inilah sosok Niki Astria. Dalam seminggu ini, Niki Astria benar-benar menyita perhatian media, tepatnya saat muncul berita gugatan cerainya kepada sang suami Satria Kamal atau Mamai. Mulanya memang tidak banyak yang tahu perihal gugatan cerai Niki terhadap Mamai, sampai Niki muncul di Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 26 Desember 2001 lalu untuk menghadiri persidangan perceraiannya. Rumors tentang gonjang-ganjingnya rumah tangga Niki Astria dengan Mamai mulai terdengar pada tahun 1998 di saat Niki Astria tengah mempersiapkan album rekaman terbarunya Jangan Ada Angkara yang merupakan album kembalinya Niki ke dunia menyanyi setelah lama absen. Sejak menikah dengan Mamai, Niki Astria memang sempat menyetop karirnya sebagai penyanyi hingga ia memperoleh 2 orang anak dari perkawinannya itu. Saat Niki kembali ke dunia menyanyi itulah isu perceraian langsung membayangi perjalanan rumah tangganya. Ketika itu disebut-sebut sikap Niki yang melanggar larangan Mamai untuk tidak kembali menyanyi yang menjadi pokok masalahnya. Selain itu Niki juga dikabarkan tidak tahan hidup berjauhan dengan Mamai. Sang suami bekerja di Tual Ambon sedangkan Niki tetap tinggal di Jakarta. Tetapi toh akhirnya isu cerai rumah tangga Niki dan Mamai itu reda setelah Niki memberikan klarifikasinya ke beberapa media. Selain itu, memang tidak banyak yang percaya berita miring tentang penyanyi asal kota Kembang Bandung ini. Pasalnya, sejak mengawali karirnya di dunia musik Indonesia sekitar tahun 1985, tidak pernah terdengar gosip miring tentang Niki sampai ia menikah dengan mama yang tidak lain adalah putra mantan Gubernur Jawa Barat Solihin GP. Dari pernikahannya, Niki dan Mamai dikaruniai 2 orang anak perempuan, Zana Kobita yang berusia 7 tahun dan Hana Batari yang berusia 3 tahun. Mengenang semua itu terkesan ironis memang kalau akhirnya rumah tangga Niki dan Mamai berakhir dengan perceraian. Lebih memprihatinkan lagi, Niki yang selama ini dianggap bersih dari gosip justru terlibat skandal cinta dengan pemilik perusahaan rekaman Bass Production Hendra Priyadi. Hari Kamis dini hari lalu Niki tertangkap basah saat menginap di rumah Hendra Priyadi di daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Mamai sang suami pun melaporkan hal itu kepada pihak berwajib dengan tuduhan asusila dan perlakuan tidak menyenangkan. Akibatnya Niki dan Hendra dibawa ke Polres Jakarta Selatan untuk dimintai keterangan. Tentang siapa dan bagaimana sosok Hendra Priyadi memang tidak banyak yang tahu. Hendra memang terkesan misterius. Bahkan seusai memberi keterangan di Polres Jakarta Selatan bersama Niki Kamis lalu, Hendra menghilang begitu saja. Tetapi sebagai informasi, nama Hendra Priyadi sebenarnya tidak asing bagi dunia selebriti. Bukan saja karena ia pemilik perusahaan rekaman Bass Production, tetapi petualangan cinta Hendra memang lengket dengan selebriti. Hendra pernah 3 kali menikah.
Istri pertamanya adalah Meme, kakak kandung dari model dan peragawati terkenal Misye Yunus. Hendra kemudian bercerai dan menikah kembali dengan dokter gigi terkenal Isli Gayatri. Perkawinan Hendra kembali gagal dan terakhir ia menikah dengan penyanyi yang dijuluki Mutiara dari Selatan, Andi Maria Matalata. Hendra dan Andi Maria Matalata kemudian resmi bercerai pada pertengahan tahun 2001 lalu, sampai kini namanya dikait-kaitkan dengan Nicky Astria. Hari Jumat kemarin pemirsa, seusai menyaksikan tayangan Cek dan Dicek yang menayangkan pernyataan Nicky tentang hubungannya dengan Hendra dalam konferensi pers, Mamai berkenan menerima Cek dan Dicek di rumahnya di Komplek Persada Kemala Jaka Permai Bekasi Selatan. Kepada Cek dan Dicek, Mamai menceritakan bagaimana sebenarnya permasalahan keretakan rumah tangganya dengan Nicky Astria. Dia mengajukan cerai kepada saya itu dengan keluar dari isi hati dia katanya ya, adalah hanya untuk kepuasan atau ketenangan batin dia yang sedang gundah gitu ya. Atas dasar manusiawi saya buatkan dengan harapan talak satu itu kan bisa berubah-ubah, masih bisa ditarik kembali. Karena saya tahu dia suka berubah pikiran ya saya pikir saya tanda tangan aja kasihan. Kepada Mamai, Nicky Astria memang meminta agar mau menandatangani surat permohonan cerainya pada tanggal 12 Oktober 2001 lalu. Dalam surat itu tercantum kalau Mamai telah menjatuhkan talak satu kepada Nicky. Bulan Oktober tahun 2001 saya kembali tugas dari Tual, di sana sekitar hampir 3 bulan. Ya tugas, saya datang malah tidur pagi-pagi bangun tidur bukannya disodori kopi, saya sudah cerita kepada beliau, tapi suatu konsep di atas segel yang isinya saya menceraikan istri saya, sambil dia menyatakan sudah nggak kuat pengen diceraikan. Dia bilang tolong dong pakai akal waras, ini kan etisnya juga nggak lucu. Saya nggak mau bicara ini, you pikirkan baik-baik, saya pikirkan baik-baik kembali, lain waktu kita bicara. Beberapa hari kemudian kembali pagi-pagi juga sambil menangis, sambil meluk saya, maaf ini akhirnya harus begini. Bukan saya nggak cinta atau apa, tapi saya nggak kuat. Tolong saya hanya butuh untuk menenangkan hati saya, pikiran saya yang lagi gundah. Untuk ketenangan batin saya saja. Saya janji tidak akan diekspos kemana-mana. Saya janji kita akan tetap serumah, tidak pisah-pisah. Saya janji kita akan bina anak-anak bersama. Kita jaga kerahasiaannya termasuk kepada anak sampai kita nilai mereka dewasa untuk mengetahui yang sebenarnya terjadi. Sejauh ini yang diketahui Mamai, sebenarnya hal apakah yang mendorong Nicky bersikeras ingin bercerai darinya? Dia bilang dia gundah, hatinya nggak tenang, butuh ketenangan dan ya, hal yang bisa membuat dia tenang itu kalau saya tanda tangan surat cerai talak satu. Situasi berubah, udah nggak komunikasi bagus. Terus kelihatan risih kalau satu ruangan, di kamar saya masuk kamar dia keluar. Dia ada di kamar, saya mau ada di kamar dia mau masuk suruh saya keluar. Saya pikir ini apa-apaan? Kok kemarin janjinya begitu, ini keadaannya seperti ini. Sampai suatu saat saya ini agak sedikit gila bola, nonton bola ya. Lagi nonton di kamar dia datang malam-malam minta saya keluar. Saya bilang saya lagi nonton. Banting pintu keluar, balik lagi ngusir. Nggak bisa, saya risih. Kita udah cerai, haram hukumnya. Dalam hati ini orang tahu dari mana haram hukumnya. Begitu ya, talak satu itu masih ada waktu 3 kali masa haid menurut agama. Ya, dia masih punya kewajiban ngurus saya sebagai suaminya. Saya masih punya hak untuk minta dia melakukan sesuatu. Peluk masih boleh, cium masih boleh kecuali berhubungan badan. Ya, saya bilang, kamu kenapa sih tidak sesuai dengan janji kamu? Gini gitu. Nah dia keras. Saya kesel karena berulang kali ngomong haram-haram saya cium. Karena saya tahu itu tidak haram. Siapa tahu toh begitu, karena agak mejem-mejem juga gitu diciumnya sih. Tapi habis itu ngeludah ke muka saya. Lalu sejak kapan Mamai mengetahui kalau Nicky berhubungan dengan Hendra Priyadi? Belum terpikir ada pihak ketiga. Nah nggak lama mulai ada informasi dari teman begitu ya. Mai ini tuh sebetulnya begini sudah kami nasihati. Tapi dia malah marah, akhirnya hubungan jadi putus. Kami yang udah nasihati jangan, itu reputasinya nggak bagus gitu ya. Malah jadi putus hubungan. Baru belakangan timbul lah itu gugatan di pengadilan sampai berkembang seperti sekarang ini. Sebagai seorang suami yang belum resmi bercerai, alasan apa yang membuat Mamai tega mempermalukan Nicky dengan melaporkannya ke polisi dengan tuduhan tindakan asusila? Saya dapat informasi dulu bahwa ada pihak ketiga, saya masih diem aja. Ya itu hak dia begitu ya, walaupun secara aturan kan nggak benar. Tapi begitu saya dengar anak sulung kami suka dibawa tidur di sana, saya nggak terima. Karena itu hal yang menurut saya bukan tindakan yang bijaksana dari seorang ibu.
Dia tidak memikirkan efek negatifnya terhadap anak. Hal ini pun sudah saya informasikan dan ingatkan, jangan kau bawa ke sana. Ada efek negatif buat anak-anak. Saya dengar dibawa ke sana. Saya masih diem. Itu sempat katanya 2 hari tidur di situ. Pas kemarin dibawa lagi ya, saya nggak tahan. Menurut pengakuan Niki kepada wartawan dalam jumpa pers hari Kamis yang lalu, rumah tangganya dengan Mamai sudah tidak harmonis sejak 3 tahun yang lalu. Benarkah begitu? Kalau saya tidak pernah melihat ada perselisihan besar.